Coba bayangkan, kalian ingin membeli produk terbaru yang kalian sukai. Banyak hal yang muncul di pikiran kita saat memikirkan hal tersebut. Apakah kita akan memikirkan cara untuk mendapatkan uangnya? Atau malah kita memikirkan pekerjaan yang cocok untuk kita? Mari kita simak video ini. Contohnya, saya ingin membeli iPhone 13 Pro. Rencana saya adalah mencari bidang pekerjaan di mana saya ahli. Kita ambil editing. Saya menawarkan jasa saya sebagai editor untuk mengedit video pelanggan. Dari situ, saya mendapatkan anggaran pendapatan berupa uang yang nanti digunakan untuk saya belanja. Nah, secara tidak sadar kita telah menerapkan sistem dari APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bedanya kalau versi Michael ingin membeli iPhone 13, sedangkan kalau negara ingin membeli keperluan untuk rakyatnya. Mau tahu lebih lanjut? Mari simak video ini. Poin-poin yang kita akan bahas di video kali ini yaitu tentang apa itu APBN, cara kerja APBN, dan bagaimana APBN bisa berkontribusi ke pendidikan. Sesuai dengan titel video kita yaitu Belakan Belanja Negara dalam Anggaran Pendidikan. APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Biasanya APBN ini digunakan untuk membuat fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lainnya, dan juga membayar gaji aparatur negara. Tujuan dari APBN adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Contohnya seperti membuka lowongan pekerjaan bagi PNS dan juga membuka sistem rekrutmen. Namun, bagaimana cara mereka mendapatkan anggaran tersebut? APBN dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Setelah disahkan DPR, baru dijalankan rencana keuangan tersebut, mulai dari bagaimana mengisi penerimaan negara sampai ke realisasi belanja. Negara akan mendapatkan anggaran pendapatannya melalui pajak dalam skala 70%. Dan untuk hal-hal yang lain seperti cukai, devisa, PNBP, itu ada dalam skala 30%. Kita ambil contoh pajak. Pajak akan mengkoleksi selisih dari uang warga-warga yang mampu. Perusahaan-perusahaan yang besar, orang-orang kaya, orang-orang asing yang bekerja di negara kita. Pajak yang dikeluarkan tergantung penghasilannya mereka. Sebagai contoh, Google mengeluarkan 56 miliar untuk membayar pajak atas penghasilannya di Indonesia. Setelah anggaran pendapatan negara telah dipenuhi, barulah dananya disalurkan ke masyarakat. Dan setelah itu, negara akan merencanakan APBN selanjutnya untuk 1 tahun ke depannya. Sekarang, bagaimana APBN bisa berkontribusi ke pendidikan? APBN Indonesia tahun 2023 yakni 3.000 triliun rupiah, sehingga anggaran pendidikan nasional yakni 612,2 triliun rupiah dan 305 triliun rupiah diantaranya disalurkan ke daerah desa dan dana desa. Anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek hanya 2,7% dari APBN atau sekitar 29 triliun rupiah. Saya Michael. Saya Van. Saya Valen. Saya Kausi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.